Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dari agama Islam, yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui, dimana channel ini membahas putar agama yang recommended sesuai sunnah dan juga dari 4 madhab. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi kepada sahabat semua, yaitu tentang 6 adab istri yang harus dilakukan saat suami marah dalam Islam. Namun sebelum kita bahas satu persatu sahabat, apa saja sih tata krama seorang istri yang harus dilakukan ketika suami marah? Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih, jazakallah. Pada dasarnya, dalam kehidupan ini mengalami emosi marah ada hal yang normal. Bahkan kondisi tersebut masuk dalam ciri-ciri manusia yang berperasaan. Ketika terdapat suatu hal yang menyulut emosi seseorang sahabat, marah merupakan cara untuk menyalurkannya. Begitu juga dalam hubungan pernikahan, baik istri ataupun suami, marah adalah suatu kewajaran. Namun sebaiknya pada saat musim suami marah nih, istri harus bisa meredamnya atau tidak melakukan hal yang bisa memperkeruh suasana sehingga bisa menimbulkan hal yang paling besar, naudzubillah, sampai ke perceraian. Nah, bagi sahabat semua yang ingin mengetahui apa saja sih adab istri saat suami marah di dalam Islam, maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Yang pertama, menghindari kata kasar beserta ancaman. Suami yang marah akan menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak baik-baik saja sahabat. Di dalam menghadapi ujian tersebut, maka ada baiknya istri harus mengontrol emosi agar tidak tersulut dalam permasalahan. Hindarilah kata-kata kasar agar tidak keluar dari mulut istri. Apabila hal ini terjadi, maka mungkin saja akan menyakitkan hati suami dan menjadi ancaman untuknya. Menyalurkan emosi marah dengan nada yang tinggi terkadang tidak bisa dihindari oleh manusia. Oleh sebab itu, jika kalian menyadari suami sedang marah, usahakan jangan larut dalam emosi tersebut. Pastikan kalian menjaga ucapan kepada suami. Selanjutnya nomor 2, jangan katakan cerai atau talak. Perceraian adalah mimpi buruk di setiap pernikahan. Penyebab dari terjadinya perceraian salah satunya adalah keputusan yang diambil saat sedang marah. Melontarkan kata cerai ketika marah dapat dianggap sah, maka dari itu kata tersebut tak boleh diucapkan secara sembarangan. Mau sekecewa apapun istri pada keperlakuan suami yang sedang marah, janganlah sebut kata cerai tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Hal tersebut dijelaskan pada hadis riwayat Abu Dawud yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, diantaranya nikah, talak, dan juga rujuk. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Selanjutnya nomor 3, jangan mengungkit-ungkit masalah di masa lalu. Mengungkit masalah di masa lalu sahabat menjadi salah satu penyakit yang sering sekali terjadi dalam hubungan pernikahan, khususnya ketika kondisinya sedang berselisih paham alias labil. Sebagai istri, tidak seharusnya menanggapi amarah suami dengan membahas hal-hal yang sudah lalu. Sesungguhnya tidak akan ada manfaat dengan melakukan hal tersebut. Hal tersebut dijelaskan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur pada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya nomor 4, jangan ikuti hawa nafsu. Menahan hawa nafsu dalam keadaan hubungan rumah tangga yang panas sesungguhnya hal yang sulit untuk dilakukan oleh siapapun sahabat.
Namun, mau tidak mau, suka tidak suka, hawa nafsu tetap harus dikendalikan oleh diri sendiri. Tujuannya agar suami tidak semakin meledak-ledak. Pada dasarnya seseorang yang kuat adalah dia yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini diterangkan dalam hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, orang kuat bukan diukur dengan bertarung. Orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Selanjutnya nomor 5, membuka komunikasi dengan saling memberi nasihat. Perlu dipahami sahabat, bahwa dalam hubungan rumah tangga komunikasi memegang peran paling penting untuk mewujudkan keharmonisan. Dalam kondisi saat suami sedang marah kepada istri, kalian harus pintar membaca situasi. Apabila suami sudah mulai reda dengan emosinya, maka kalian bisa melakukan pendekatan dalam hal ini. Cobalah diskusikan dengan kepala dingin tentang apa yang menjadi penyebab suami marah. Selanjutnya yang terakhir sahabat, yaitu di urutan nomor 6, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada curhat kepada manusia sahabat, mending curhat kepada Allah. Selain dengan berkomunikasi dengan pasangan, salah satu adab ketika sedang menghadapi suami yang marah yaitu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk meredam emosi diri dengan berwudu dan sholat sunnah. Setelah menunaikan sholat, curhatlah kepada Sang Pencipta tentang masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Sesungguhnya tidak ada tempat berkeluh kesah yang terbaik selain kepada Allah, bukan manusia. Hal tersebut dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Curahkanlah seluruh emosi, sabar semua kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan penyayang kepada umat yang selalu takwa dalam beragama dan selalu mengingatnya. Nah itulah sahabat, sejumlah adab istri yang harus dilakukan saat suami marah dalam Islam. Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.